Presiden AFF dibuat murka. FIFA resmi membatalkan pelaksanaan final Piala AFF karena finalis sudah ditentukan. Berkat hacker Indonesia, mafia bola di Piala AFF terbongkar. Sintayong angkat bicara. Indonesia terkecoh. Media Belanda bongkar posisi oleh Romini ternyata bukan sang striker. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Belanda yang fokus membahas klub Kelvin Verdonk, Nick Nijmegen, tiba-tiba menyoroti striker FC Utrecht Ole Romini di awal pergantian tahun. Media tersebut menjelaskan bahwa Nick Nijmegen akan mendapatkan keuntungan di tengah situasi Ole Romini yang diprediksi bakal segera hengkang dari FC Utrecht pada bursa transfer Januari tahun ini. Hal itu bisa terjadi lantaran Ole Romini disebut-sebut akan diboyong oleh klub Championship Inggris yang juga diperkuat Marcelino Ferdinand, yaitu Oxford United. Oxford United dikabarkan siap membayar FC Utrecht sekitar 2 juta euro untuk membawa sang striker ke tanah Inggris. Karena Ole Romini pernah menjadi bagian akademi Nick Nijmegen, klub tersebut diperkirakan akan ketiban untung jika transfer Ole Romini terwujud. Di luar itu, media Belanda secara tak langsung membongkar posisi asli Ole Romini. Mereka dengan tegas menyebut sang pemain sebagai winger atau sayap alih-alih striker atau ujung tombak. Padahal saat ditawarkan naturalisasi oleh PSSI, Ole Romini kerap dianggap sebagai jawaban dari tumpulnya para penyerang timnas Indonesia saat ini. Merujuk pernyataan Forzenik, apa yang diharapkan dari Ole Romini bisa dianggap sedikit melenceng lantaran dia disebut punya posisi asli sayap alih-alih striker. Jika mengacu pada Transfermarkt, posisi Ole Romini disebut sebagai penyerang tengah tetapi bisa ditempatkan sebagai sayap kanan dan kiri. Namun bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romini hampir selalu dimainkan sebagai pemain sayap kanan. Dalam 13 laga, dia telah mengemas 2 gol dari 729 menit bermain di Eredivisie. Terlepas dari itu, kehadiran Ole Romini di atas kertas tetap akan memiliki dampak positif bagi timnas Indonesia. Omongan pelatih timnas Indonesia Sintayong soal bobroknya penyelenggaraan Piala AFF 2024 ternyata terbukti benar. Supporter Thailand pun mengeluhkan hal yang sama dengan Sintayong soal jadwal Piala AFF 2024 yang terlalu menguras energi pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini pun tidak bisa membayangkan para pemain ketika harus bertanding dengan jeda waktu singkat. Saya tidak dapat membayangkan betapa lelahnya para pemain. Para pemain mengeluh dan mengatakan bahwa ada begitu banyak kelelahan pada otot mereka. Ini sangat sulit, kata Sintayong. Keluhan Sintayong tentu wajar karena timnas Indonesia menjalani 3 pertandingan di Piala AFF 2024 hanya dalam kurun waktu 7 hari. Lebih gilanya lagi, para pemain harus terbang dari satu negara ke negara lainnya dengan durasi perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, dia menyarankan agar AFF mengubah format kompetisi tersebut menjadi home turnamen seperti beberapa tahun lalu. Jika AFF ingin setiap tim mengadakan pertandingan setiap 3 hari, saya sangat menyarankan agar satu negara mengadakan babak penyisihan grup. Setelah semifinal atau final sama seperti sekarang, pertandingan kandang dan tandang, kata Sintayong. Seolah diamini, pernyataan Sintayong tersebut diperkuat oleh salah satu jurnalis asal Thailand dengan akun media sosial Facebook Jingjung. Banyak yang menyebut bahwa AFF tidak mendukung keberhasilan timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 karena mafia. Hal ini setelah timnas Indonesia harus gagal mencapai fase tersebut karena hanya meraih 4 poin di grup B. Timnas Indonesia terhenti di posisi ketiga grup, tertinggal 2 poin dari Firina berhasil menempati posisi kedua dan lolos ke semifinal. Kegagalan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menimbulkan kekecewaan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Beberapa pihak merasa bahwa ada faktor yang tidak adil dalam perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini. Meski timnas Indonesia tampil dengan skuad muda U22, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk terhentinya langkah mereka di fase grup. Beberapa kejadian kontroversial dalam pertandingan timnas Indonesia dianggap sebagai bukti adanya perlakuan tidak adil.
Meski banyak yang mengkritik hasil tersebut, penting untuk diingat bahwa keputusan wasit adalah bagian dari dinamika sebuah turnamen sepak bola. Di sisi lain, banyak pihak yang berharap agar Piala AFF menjadi ajang yang lebih transparan dan adil bagi semua tim. Dengan hasil yang demikian, semakin jelas bahwa pengaruh faktor eksternal seperti keputusan wasit dapat mempengaruhi jalannya turnamen dan hasil akhir bagi tim tertentu. Untuk kedepannya diharapkan AFF dapat melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan wasit. Hal itu guna mencegah kecurigaan terhadap keputusan-keputusan yang berpotensi merugikan tim manapun, terutama bagi negara-negara yang memiliki harapan besar dalam turnamen ini. Meskipun Indonesia gagal lolos ke semifinal, perjalanan timnas Indonesia yang dihiasi dengan berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa potensi sepak bola Indonesia tetap perlu diperhitungkan di tingkat regional. Kedepannya, regenerasi pemain muda dan pembenahan dalam berbagai aspek teknis serta manajerial akan sangat menentukan agar kejadian serupa dapat dihindari. Di sisi lain, AFF 2024 akan segera memasuki partai puncak. Dua tim yang sejak awal menjadi unggulan teratas, yakni timnas Vietnam dan timnas Thailand, akan bertarung pada laga final. Timnas Vietnam mendapatkan giliran lebih dulu menggelar laga final leg pertama Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Puto Provincial Stadium Fitri Kamis 2 Januari 2025. Sementara itu, timnas Thailand akan menjadi tuan rumah laga final leg kedua. Pertandingan itu akan digelar di kandang kebesaran mereka Stadion Raja Manggala Bangkok 3 hari kemudian. Partai puncak Piala AFF 2024 yang mempertemukan timnas Vietnam melawan timnas Thailand adalah final yang ideal. 3 faktor di bawah ini menjadi alasannya. Di antara peserta Piala AFF 2024 yang lain, timnas Vietnam memang memiliki persiapan paling maksimal. Mereka sempat menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan beberapa pekan jelang turnamen ini. Persiapan yang maksimal itu terbukti membuahkan hasil di Piala AFF 2024. Buktinya, The Golden Star Warrior mampu melaju ke final dan bersua timnas Thailand. Timnas Vietnam menurunkan kekuatan terbaik di Piala AFF 2024. Pemain-pemain andalan seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, Philip Nguyen, dan beberapa pemain lain bisa tampil di ajang ini. Selain itu, kekuatan timnas Vietnam bertambah ngeri, sebab kini merasa bisa diperkuat oleh striker naturalisasi tajam asal Brasil Rafaelson. Di sisi lain, timnas Thailand memang tidak bisa memanggil seluruh kekuatan terbaik. Namun, beberapa bintang yang tengah bersinar seperti Patrick Gustafsson, Supachok Saracat, dan Supanat Monta tampil di Piala AFF tahun ini. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di kolom komentar.